Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita akan belajar terkait bela negara. Tapi sebelum itu, Ibu Ira punya motivasi untuk kalian semua. Motivasi ini berasal dari Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Bahwasanya siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang indah dan berharga, maka kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keinginan itu. Seperti halnya ketika kalian ingin berprestasi maupun kalian ingin meraih cita-cita, maka kalian harus berusaha, belajar, dan berdoa agar kalian bisa meraih prestasi tersebut ataupun kalian bisa meraih cita-cita itu. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dan landasan hukum bela negara serta mampu menunjukkan pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Apa sih yang kalian ketahui tentang bela negara? Pernahkah kalian melihat atlet yang mengharumkan nama Indonesia? Apakah itu termasuk bela negara? Apakah profesi seorang guru seperti saya juga termasuk contoh bela negara? Dan apakah Tentara Nasional Indonesia yang menjaga kedaulatan Indonesia juga termasuk contoh bela negara? Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia saja, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita wajib dan turut serta dalam bela negara, yaitu dengan mewaspadai serta mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu dan mendorong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Landasan hukum bela negara diantaranya TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Usaha bela negara yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi.
Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalian jangan bolos ya pada saat pelajaran PPKN. Contoh bela negara yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, contoh pelatihan dasar kemiliteran di lingkungan SMA atau SMK seperti pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, pasukan pengibar bendera atau Paskibra, palang merah remaja atau PMR, dan organisasi sejenis lainnya. Apakah kalian sudah mengikuti salah satu organisasi tersebut? Jika sudah, berarti kalian sudah menerapkan upaya bela negara. Contoh bela negara yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia maupun Polri. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Jadi upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara yang dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Contoh berikutnya seperti guru yang memajukan pendidikan di Indonesia. Bagaimana usaha bela negara yang dapat dilakukan oleh siswa seperti kalian ini? Sebagai contoh, kalian dapat belajar dengan giat. Kalian juga dapat meraih prestasi kalian dalam bidangnya masing-masing. Atau kalian dapat mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana konsep bela negara, landasan bela negara, maupun bagaimana upaya untuk bela negara. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.